Baik, yang mohon izin untuk record seperti apa yang uh, diinstruksikan oleh BGP. Mohon izin share screen. Oke, bisa terlihat kakak? Siap, sudah Kak Juni. Siap, bisa terlihat. Nah, baik. Ya, sebelumnya untuk pertemuan tatap maya kali ini, ya, ini pertemuan tatap maya pertama. Mudah-mudahan kakak-kakak dalam keadaan sehat selalu, meskipun tadi sudah diawali dengan pembukaan, mungkin ya sudah lelah di luar perkiraan Tiang ya, di luar perkiraan kita. Ternyata lumayan lama pembukaannya. Mungkin ada yang sudah berencana ngejuk celeng karena hari raya, jadinya terkendala, mohon maaf. Tapi mari kita jalankan program ini yang seperti apa yang sudah sampaikan tadi, kita jalankan dengan selaras apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru PJOK, ya, yang salah satu kewajiban kita adalah mengembangkan pedagogi kita, di mana ke depan nanti pasti akan berguna, ya. Nah, untuk kali ini pertemuan kita 2 JP, ya, 2 JP. Mungkin tadi sudah kita sepakati, kita mulai jam 6, ya, selesainya jam 7, setengah 8 lebih sedikit, ya. Nah, setengah 8 lebih sedikit. Oke. Ya, selamat datang kakak-kakak yang hebat di program PKG PJUK. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, sebelumnya mohon izin kita diajarkan untuk memberikan sapaan dengan 5 keyakinan, ya. Mohon izin kakak-kakak. Nah, oke. Ini yang sebelumnya juga sudah Tiang sampaikan di pertemuan kita kemarin, ya, di pertemuan kita kemarin di Pakistan. Kita sudah berkenalan, ya, kita sudah berkenalan. Namun Tiang kembali akan berkenalan, mudah-mudahan masih diingat, ya, masih diingat sama kakak-kakak. Tiang ada Juni Sastrawan. Nah, Tiang memakai latar foto ini, ya, memakai latar foto ini mengingat latar belakang yang saya alami. Saya sebagai guru PJOK, kebetulan ini foto yang Tiang ambil, ya, Tiang ambil waktu kegiatan di salah satu hotel di Denpasar di sebelah Ubung, ya. Waktu itu saya ada mewakili dari ketua guru penggerak angkatan 7, ya, angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Saya disuruh mewakili kegiatan, di mana kegiatan itu kumpulan dari yang namanya Kapten Belajar ID,
terus dari unsur pembatik, pokoknya wah dari segi kemampuan intelektual sudah dia ngerasa jauh. Nah, saya sebagai guru olahraga ditunjuk mewakili untuk ke sana, ya udah kita jalan. Nah, di sana saya ingin menunjukkan bahwa saya guru olahraga tidak kalah sama yang lain. Nah, itulah yang pesan singkat yang ingin yang sampaikan kepada kakak-kakak yang hebat di ruang ini. Nanti mungkin bisa disebarkan ke yang lain. Tunjukkanlah jati diri kita sebagai seorang guru PJK yang tidak hanya memiliki fisik yang bagus, memiliki otot yang kuat, tetapi kita mampu untuk berada dimanapun kita diperlukan. Ya, selanjutnya saya mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman, tidak banyak, hanya mungkin beberapa dari kakak-kakak sudah mengenal Tiang seperti apa. Itulah saya dengan kesederhanaan yang dimana dulu setahun pernah bertugas di NTT, ya kakak-kakak. Di NTT itu program SM3T. Nah, selepas dari itu pulang Astungkare ada bukaan 2015 yang diangkat. Tetapi di ujung Kabupaten Buleleng. Tidak masalah karena sudah ada pengalaman seperti itu ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan kita harus siap ya. Nah, itu singkat dari Tiang. Nah, untuk sekarang giliran dari kakak-kakak untuk memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri. Sebelumnya mudah-mudahan kakak-kakak sudah memahami fitur-fitur yang ada di ruang tatap maya ya. Ada mungkin fitur chat ya, fitur chat, terus ada fitur reaksi ya, seperti seperti itu ya. Kita gunakan, kita explore fitur-fitur yang ada di ruang tatap maya. Nah, sekarang saya minta kakak-kakak menuliskan nama di kolom chat ya, bukan nama sebenarnya. Kita pakailah dengan nama benda hidup atau benda mati yang menggambarkan kakak-kakak ya, benda hidup atau benda mati yang menggambarkan kakak-kakak ya. Alasannya jangan diisi, silakan tulis nama terus nama benda ya. Untuk alasan jangan diisi ya. Silakan yang beri kesempatan ya, silakan ditulis di kolom chat. Kak Agus Bude Air, Kakak Gede Agus Mahardike, air, batu, wah yang sama batu ini.
tunas kelapa. Oke, pohon. Sap. Ada yang belum kira-kira? Baru satu, dua. Oke. Dia minta dari kakak. Oke, dia stop share screen dulu ya. Ya. Dia minta dari kakak Arsudike dulu. Kakak Arsudike, selamat sore. Kakak Arsudike. Suara tidak masuk. Kak Agus Mardike, apakah suara Kak Arsudike masuk ke sana? Tidak kakak, tidak. Masih tidak terdengar kakak. Kak Arsudike coba dicek dulu perangkatnya. Oke, sambil menunggu. Sambil menunggu, ya saya mau minta dari pertama aja dulu. Kak Agus Made Budaike. Jawabannya air. Kenapa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin beberapa alasan yang bisa saya berikan berkaitan dengan kenapa saya memilih air. Karena di sini kita melihat dari sifat air itu adalah tenang menghanyutkan. Tenang Tenang menghanyutkan. Ya, kenapa saya bilang tenang menghanyutkan? Tenang bukan berarti tidak belajar, tapi di sana akan banyak sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi kelihatan tenang. Kemudian menghanyutkan itu artinya sesuatu yang tidak terduga bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau Sumber ya, filosofinya yang luar biasa sekali ya. Oke. mungkin itu Kak Juni. Siap, terima kasih. Siap. Ya, luar biasa sekali. Oke, Kak Agus Mardika. Hah? Apa ini kok? Siap, Ya, Agus Mardika. siap kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selamat sore menjelang malam kakak-kakak hebat semuanya. Baik, pada kesempatan ini Tiang ambil benda yaitu tunas kelapa. Kenapa demikian? Karena kita tahu semua kelapa itu kan semua bermanfaat. Dari akar, batang, daun, sama buah, semua itu bisa berguna. Nah, sama dengan kehidupan kita sekarang, seperti saya hidup ke dunia ini, ya tentunya biar bisa berguna. Berguna bagi orang lain, apapun itu. Dan juga dalam ikut pelatihan diseminasi PJOK sore hari ini juga biar kita bisa berguna untuk anak-anak peserta didik nantinya dan juga rekan-rekan sejawat. Seperti itu Kak Yuni, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Oke. Ya, selanjutnya Pak Kak Gede Astrawan. Baik, terima kasih Kak Juni. Di sini saya ambil contoh pohon itu Pohon apa ini, Kak? ya pohon. Jadi pohon itu dia bisa bertahan sendiri gitu. Tapi selain itu dia juga bisa memberikan penghidupan kepada makhluk-makhluk yang lain. Oke, Mungkin seperti itu. jadi ada sesuatu yang membuat Kak Kak Gede membuat filosofi seperti itu ya. Mungkin orangnya mandiri dan gimana itu? Ya seperti itu dah Kak Juni. Kalau bisa itu
bisa mandiri dan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain itu seperti itu. Iya, tentunya mudah-mudahan untuk tempat mencari nafkah kita di PJOK ya bermanfaat buat keberlangsungan PJOK ke depan. Ya, mungkin Kak Arsudike sudah normal mikrofonnya. Coba dilepas headsetnya Kak. Coba dilepas headsetnya Kak. Oh, masih terkendala. Oke, Kak Arsudike masih terkendala. Ya inilah problem kita ya ketika belajar dengan jaringan, ada saja kendalanya ya. Jangan itu dijadikan sebagai beban untuk kita bisa belajar. Oke, ya ini Kak Mulyarcane. Mangga. Ini kesukaan saya nih. Izin Kak, Mulyarcane. kenapa saya memilih mangga? Karena kebetulan di desa itu penghasil mangga. Jadi saya ingin memetik hasilnya gitu maksudnya. Setiap yang saya lakukan saya ingin memetik. Berarti mencari hasil. Oke, memetik hasilnya. Kebetulan sekarang kan sedang habis piloting ya Kak ya. Ya udah kemarin. Ya, astungkare ke depan kita bisa memetik dari hasil itu. Ya gitu lah maksudnya Kak. Terima kasih Kak. Kak Mahesa, wih bahaya ini api. Iya, selamat sore kakak-kakak. Kenapa saya memilih api? Di sini karena api itu kan membara ya, panas yang membara. Di sini saya dalam mengikuti diseminasi di sini saya harus semangat membara untuk kita semua kakak-kakak yang hebat. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Mohon maaf mungkin sebelumnya. Wih, api semangat membara ya. Terima kasih ya Kakak Mahesa. Ya Kak Juni. Kakak Putu Eri Swardana, angin. Baik, terima kasih Kak Juni. Saya mengambil angin di sini karena dari filosofi angin itu kan tidak terlihat tapi dapat kita rasakan. Nah, kita di guru PJOK jadi harus bisa membawa pengaruh kepada sekolah kita. Terkadang kita kan juga dieluk-elukan oleh siswa baru datang itu sudah disapa, "Hore olahraga" gitu. Jadi kita harus olahraga. Kalau kita terlalu banyak kegiatan di luar, tidak olahraga sekali aja pasti sudah. Iya, sudah dikomplain sama murid. Jadi kita harus bisa seperti angin, jadi dirasakan di mana-mana, menyejukkan juga. Ya, terima kasih. Betul sekali. Ya. Nah, ini Kak Ketua kita, Kak Ketut Pramuwijaya. Silakan. Kak Ketut Pramuwijaya. Oke, mungkin masih ada kendala. Kakak Gede Sutarmo. Sudah ya? Oke, siap Kak Juni. Batu. Batu. Oke, yang memilih batu. Gimana sifat batu itu adalah keras. Sehingga saya dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani semua masalah, kita harus kuat dalam menghadapinya agar kedepannya bisa diselesaikan dengan baik. Tahan banting itu maksudnya. Oke, terima kasih Kak Juni. Asal tidak keras kepala saja ya Kak Gede. Oke, siap. Iya, kembali ke Kak Pramuwijaya. Ada Kak? Apa
lagi nepek nih. Ya, selamat sore semuanya, kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Maaf nih, lambat gabung. Baru habis buat penjor ini. Aduh. Ya, Baik, kalau saya nih sama dengan Pak Agus ini, memilih kelapa. Kenapa harus kelapa? Nah, kelapa itu kan seperti disampaikan Pak Agus, itu semua bisa dimanfaatkan. Nah, begitu pula kita di PJOK harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin bola pada saat pembelajaran sepak bola, mungkin bola yang sebenarnya tidak ada, ya kita bisa modifikasi dengan daun pisang yang kering digulung-gulung, nah sehingga menjadilah bola. Ya nanti itu filosofinya seperti itu ya. Semua apapun yang kita ada di sekitar kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu Kak. Nggih, luar biasa sekali Kak Ketut. Oke, yang terakhir anggur. Bagaimana Kak Nyoman Suwarte? Iya, selamat malam kakak-kakak yang hebat. Saya memilih anggur karena anggur itu rasanya manis. Kita sebagai guru PJOK, kita akan tetap menampilkan rasa senyum manis kepada semua komunitas yang ada di sekolah kita. Sehingga guru PJOK itu akan selalu dicintai oleh anak-anak kita, oleh kerabat kita. Itu yang sampaikan, apalagi kita Buleleng Smile, kita akan tetap memberikan rasa senyum kepada semua insan. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih filosofinya yang terakhir Kakak. Mungkin yang lain bisa dimainkan reaksinya ya, bisa dimainkan reaksinya sebagai bentuk. Memberikan reaksi nih. Oke, terima kasih. Oke, yang lanjutkan untuk share screen. Oh ini cari reaksi nih. Berikan reaksi. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Filosofinya luar biasa sekali. Mudah-mudahan semua itu ada dampaknya bagi PJOK ke depan ya. Nah, adapun agenda kita selama 2 GP selama 90 menit itu 10 menit kita saling mengenal ya, kita saling mengenal, apalagi tiang dari Kecamatan Buleleng membersamai kakak-kakak yang di Kecamatan Kubutambahan biar semakin mengenal, karena seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya. Nah, memberikan reaksi. Selanjutnya paradigma terus dulu dia memberikan reaksi. Reaksi kan ada buat kirim betul. Nah, tadi mau kirim. Ini untuk Kak Nyoman Suwarte mungkin bisa di mute dulu. Ini nanti selanjutnya ada pemetaan harapan dan kekhawatiran kita selama menjalani pendidikan diseminasi PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan ya. Ya. Nah, mungkin ada harapan kakak-kakak dan kekhawatirannya seperti apa, silakan nanti kita diskusikan bersama. Nah, kesepakatan kelas dan ini sudah ya, perkenalan fasilitator dan peserta. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di modul 1.1. Nah, ini yang mungkin yang sampaikan kemarin waktu kita tatap muka hanya 1 JP 45 menit, di mana modul di LMS itu tempat
gininya, rumah untuk tatap mayanya ada 2. Nah, ini yang pertama pemaparan refleksi. Kita akan mengulas refleksi itu seperti apa, ya. Nah, adapun tujuan dari sesi orientasi kali ini adalah yang pertama fasilitator dan peserta tentunya saling mengenal, ya. Kalau kita misalnya tidak saling mengenal, tidak akan ada interaksi, tidak akan ada peserta mungkin apa yang disampaikan oleh Fasil itu tidak akan bisa tercerna dengan baik. Nah, selanjutnya peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, mungkin dari beberapa kakak-kakak tadi sudah disampaikan, seperti Kak Pramung Wijaya mengatakan filosofi kelapa itu nanti yang tanggap ketidak ada alatan kita modifikasi sedemikian rupa, nah di mana kita pakai untuk pembelajaran di PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Ya. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program apa saja itu. Nah, untuk yang ini kembali ya, silakan. Mohon izin, PPT-nya jalan di sana. Kalau di tiang masih Bisa. diperkenalan diri kakak. Masih diperkenalan diri. Oke, mohon maaf. Mungkin karena terkendala jaringan ya. Oke, bisa terlihat kira-kira? Bisa. Oke. Ya, silakan kembali Tiang harapkan mengarah ke fitur chat ya. Menurut kakak-kakak, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin terkhusus di sekolah kakak-kakak. Ya. Nah, silakan gunakan fitur yang ada, fitur chat yang ada di ruang Meet. Tiang persilakan. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, baru satu Kak Agus Mahardike, mungkin yang lain dipersilakan. Kira-kira apa sih tujuan pelajaran PJOK di sekolah kita? Mungkin banyak yang menganggap sebelah mata ya.
Septriana Agus Madi. Oke, dari yang sudah menjawab, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Dari yang sudah menulis di kolom chat, ada yang menyampaikan. Oke, Kak Agus Madi, dipersilahkan. Siap, terima kasih Kak Juni. Mohon izin kakak-kakak, kalau menurut saya tujuan dari diadakannya pembelajaran PJOK di sekolah yang pastinya untuk menjaga kesehatan fisik, mental, jasmani, dan rohani peserta didik. Kemudian untuk pelajaran PJOK ini dibuat untuk menyimbangkan antara pelajaran di kelas sehingga anak-anak tidak terlalu terbebani dan merasa kelelahan ketika dari hari Senin sampai hari Sabtu atau Jumat itu sekolah. Itu aja Kak Juni, terima kasih. Ya, intinya untuk menjaga kesehatan fisik ya, dan mental ya. Oke, luar biasa sekali. Ya. Oke, silakan Kak Agus Mahardika. Baik, Kakak, terima kasih atas waktunya. Sama halnya tentang bagaimana pembelajaran PJOK itu harus diadakan di sekolah. Sedikit sama juga jawabannya dari Kak Bagus. Nah, kenapa pelajaran PJOK itu dipandang sebelah mata oleh minimal di keluarga sekolah kita itu dengan guru-guru kelas? Karena mereka itu tidak tahu materi PJOK ini sangat penting sekali kita belajarkan di sekolah. Karena kenapa? Karena melalui PJOK selain ada pendidikannya, ada jasmaninya dan olahraga dan kesehatannya, secara tidak langsung anak-anak sudah dididik, disiapkan sejak dini untuk fisik dan mentalnya mereka guna akan mengikuti tantangan yang ada di sekolah, baik itu pembelajaran di kelas. Nah, coba kita ambil contoh. Coba kalau peserta didik kita sakit, bisa nggak mereka belajar di kelas sama guru kelas? Kan seperti itu bahasanya ya. Maka dari itu PJOK itu jangan dipandang sebelah mata karena semua lini di PJOK ini ada. Baik itu pendidikan, jasmaninya ada, olahraganya ada, dan kesehatannya. Seperti itu Kakak. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Kak Agus ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya, Kak Komang Septriana, silakan. Ya, selamat jelang malam kakak-kakak semuanya. Apa tujuan dari, menurut saya, apa tujuan dari adanya penyelenggara PJOK di sekolah, yaitu sebagai penyeimbang dan pengrefresh otak anak. Kenapa? Karena anak-anak itu merasa jenuh dalam pembelajaran di kelas. Maka diadakanlah pembelajaran di lapangan karena untuk dia merekreasikan otak anak-anak, untuk semangat anak-anak, dan merefresh pikiran anak-anak. Itu aja. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih. Nah, ya, luar biasa sekali ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, oke, mari kita simak hal berikut ya. Nah, mungkin ada yang sudah menulis. Nah, apakah PJOK itu untuk prestasi? Ya, pembelajaran PJOK di sekolah itu untuk prestasi yang dimana ini kita lihat dari grafik Asian Games selama 40 tahun terakhir, datanya melandai ya.
jika memang PJOK itu benar sebagai penyumbang prestasi di Indonesia, kenapa grafiknya seperti ini? Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ya. Kadang-kadang PJOK itu dipandang sebagai sebuah hiburan. Benarkah seperti itu? Ya. Nah, atau mungkin setelah dilihat, kita sering seperti ini. Ya. Pelajaran PJOK kita pakai untuk kerja bakti. Pelajaran PJOK kita pakai untuk anggaplah mungkin bersih-bersih di kelas. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Dimana ketika jam pelajaran PJOK kita gunakan untuk hal-hal seperti ini. Ya, nah selanjutnya tantangan utama ke depan itu kita itu krisis identitas, ya, di mana kesulitan untuk mendefinisikan jati diri kita seperti apa. Bagaimana kita menempatkan diri kita PJOK itu di mata pelajaran yang lain. Ya, karena mungkin minder, merasa kurang dari pelajaran yang lain, merasa dipandang remeh seperti apa yang disampaikan oleh Kak Agus tadi. Nah, selanjutnya krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ya. Nah, selanjutnya ada krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi, yang terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, seperti kurikulum sebelumnya. Ya. Nah, kita membutuhkan suatu rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran, dan untuk Kak Agus Mahardika bisa dibantu bahasa Inggrisnya ini apa? Masih di mute. Gak bisa nih kakak, tidak pakar bahasa Inggris. Pak Bagus Nah, bisa kemungkinan. Ya di sanalah, ya di sanalah. Mungkin kita sebagai guru PJOK biar bisa sedikit English-nya, ya, meskipun tidak terlalu sempurna. Ya, oke, pembelajaran dan engagement peserta didik. Mudah-mudahan yang tidak salah sebut, ya. Nah, tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandang secara pedagogis dan disusun untuk membantu menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Ya, nah seperti itu. Nah, PJOK itu tidak hanya sebagai involving atau tidak hanya terlibat, tetapi juga berkomitmen dan berperan. Tidak hanya sebagai bahan bersenang-senang saja, hanya sekedar bermain begitu saja, ya. Mungkin main kasti tapi tidak menikmati gerakan itu, having fun, enjoying, ya. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan di pembukaan, bahwa perkembangan pembelajaran PJOK saat ini itu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Namun kondisi yang diharapkan itu adalah bagaimana guru PJOK yang memfasilitasi
yang berpusat pada murid, pada peserta didik, memfasilitasi, ya, kata kuncinya. Nah, yang berikutnya praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk, fisik, gender, dan abilitas. Mungkin dari kakak-kakak, mungkin ada dari pelatih seperti Kak Agus Budeke, mungkin panahan ya Kak? Siap Kak Juni. Nah, dari panahan mungkin memerlukan postur tubuh yang tinggi. Nah, kalau kita lihat dari bakat bentuk fisiknya, mungkin panahan itu dipandang hanya untuk siswa yang berbadan tegap, tinggi, mungkin seperti itu ya Kak? Oke, bisa dibilang seperti ini kalau kita ingin mencari yang memang betul-betul bibit bebet bobotnya bagus Kak. Nah, kedepannya bagaimana pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Nah, berikutnya kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan itu bagaimana pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan sikap ya dari peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, tidak hanya berorientasi bagi pembelajaran tetapi sarana untuk pengetahuan dia yang berguna ya, istilahnya untuk aktif sepanjang hayat. Dia dari kecil aktif. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Bukan. Bagaimana PJOK itu bisa untuk mengembangkan keterampilannya sepanjang hayat. Oke. Berikutnya, adapun tujuan dan dampak program ya, mengembangkan guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Di sini mungkin saya lihat komunitas belajar di Kubu Tambahan dari pantauan Tiang di media sosial sudah cukup dan sangat kolaboratif. Sering Tiang lihat ada kegiatan-kegiatan. Nah, itu mohon ditingkatkan. Nah, guru pengampu PJOK mampu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik secara bermakna. Ya, secara bermakna. Ingat. Nah, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kakak-kakak yang hebat, tolong diingat, mungkin bisa dicatat bekal untuk beberapa hari ke depan, mungkin bisa disiapkan dari sekarang, ya, bisa disiapkan dari sekarang. Nanti akan digunakan, akan kita bahas kembali pada modul 2.1. Tetapi tolong disiapkan dari sekarang. Apa itu? Nah, ini. Silakan lakukan ya, bisa disimak, praktikkan kegiatan pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit secara natural. Ya. Lakukan pembelajaran PJOK secara natural selama 30 menit ya. Nah, ini direkam. Ya, ini direkam. Silakan tempatkan sudut pandang kamera di mana, atau misalnya kakak-kakak minta bantuan kepada rekan-rekan, silakan saling kolaborasi, kerjasama. Bisa misalnya dari Kak Agus membantu Kak Nyoman
ya bisa, silakan komunikasi ya. Nah, sudah barang tentu suara guru diusahakan masuk ya. Nah, sesuaikan dengan materi saat itu ya, dan saya harap ini tidak dijadikan beban ya, tidak dijadikan beban, bisa disiapkan dari sekarang. Nanti ini akan dikumpulkan, bisa dilihat di bawah 22 Oktober pada elaborasi modul 2.1 ya, 22 Oktober ya. Nah, ringkasnya silakan praktikkan materi apapun itu ya yang kakak-kakak kuasai. Sudah barang tentu kita sudah terbiasa mengajar ya. Nah, silakan direkam selama 30 menit natural tanpa editan. Ya. Nanti jika ada kesulitan silakan dikomunikasikan saja. Nah, untuk sekarang kita lakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak ke depan. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa diakses. Dia akan bagikan link Figma. Nah, mungkin baru di telinga kakak-kakak, tetapi mari kita pelajari bersama. Ya, mari kita pelajari bersama Figma itu. Mohon izin lagi Oke, silakan dilihat di chat. Ya, silakan diakses di chat, diklik link yang Tiang kirimkan. Ya, silakan diakses link yang Tiang kirimkan. Itu Figma. Mungkin dari kakak-kakak lebih familiar dengan Jamboard. Nah, hanya Jamboard per 1 Oktober itu akan ditutup. Jadinya kita diarahkan atau salah satu pendukung pembelajaran daring adalah Figma. Nah, untuk itu silakan kakak-kakak bisa diakses Figma-nya. Ini bisa diakses dengan Belajar Ready ya. Kalau misalnya ada yang disuruh mengaktifkan Figma-nya, silakan langsung bisa diikuti alurnya. Mudah-mudahan sampai akhir sesi ini ada yang sudah bisa. Iya, Kak Agus sudah bisa masuk. Kak Suwarjualiase juga sudah. Nah, mungkin saya pandu dari sini, ya. Saya pandu dari sini. Yang pertama, coba lihat simbol sticky note yang di samping pensil, ya, di samping pensil di bawah. Nah, klik itu akan muncul warna, ya, akan muncul warna. Klik lagi sticky note-nya, bawa ke atas. Ya, nah seperti yang jangan kemana-mana, di 3 kolom ini saja. Ya, di 3 kolom ini saja.
Yang pertama ada ini saya share screen ya. Oke. Ya, silakan yang sudah bisa masuk ke FigJam. Ya, yang sudah masuk ke FigJam, ayo Kak Agus Bude, silakan sticky note-nya arahkan ke yang kolom pertama dulu. Ya, arahkan ke kolom pertama dulu, Kak. Oh, lu. Jangan keluar siapa ini. Ayo silakan klik sticky note-nya, pilih warnanya, ya. Kembali klik sticky note-nya, geser ke atas. Ya, geser ke atas. Yang pertama, apa yang menjadi harapan kakak-kakak selama PKG PJOK? Ya, itu kolom pertama. Nah, untuk kolom kedua, ya, silakan ditulis apa yang mungkin menjadi tantangan kakak-kakak ke depan. Nah, di kolom ketiga, ya, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari harapan dan tantangan di atas. Ya, silakan sesuaikan kolomnya. Ya. Mohon izin Kak Juni untuk diulang di awal Kak Juni. Nah, untuk sikitnya. Coba ya coba ulang dari awal Kak. Yang memperarakan ini sing tepuk di sini. Ini sudah kakak-kakak fokus di kotak ini ya, di kotak di 3 kolom ini ya. Nah, yang pertama klik sticky note ini. Sticky note di sebelah pensil ya. Klik itu akan keluar warna. Nah, silakan pilih warnanya mau yang mana. Ini tidak ada politik ya. Meskipun bulan politik. Ya, silakan dipilih warnanya. Diklik salah satu. Nah, lagi diklik sticky note-nya. Klik tahan, geser ke atas. Nah, geser ke atas. Di mana tuh Kak pensilnya tuh Kak? Di bawah Kak, di bawah. Di bawah. Tengah-tengah sekali tuh. Nih. Kursor saya. Kursor saya. Oh, lihat nih. Oh. Ini sticky note-nya. Ya. Kalau sudah, silakan langsung ditulis di sana, diisi nama. Nah, untuk kolom yang kedua juga sama. Yuk. Silakan, ini bisa dipakai kakak-kakak. Oke. Mohon maaf kakak nih, saya nggak bisa nih kakak. Tak kelihatan nih nama saya nih. Kalau kelihatan bisa diperbesar mungkin. Kak Eri Swardane ya itu. Sudah mengetik ya? Oke, Kak Eri Swardane. Oke. Harapan. Ya. Kak Agus bagaimana? Masih ada kendala? Masih kakak belum ketemu namanya ini. Sticky note-nya udah.
Coba yang buka ulang ya Kak ya. Ya, silakan. Nanti tolong Sama nih, dipandu. Kak Juni nih saya belum bisa masuk nih ke Figma nih. Ah, pakai belajar ID, Kak. Dibuka nih kan? Oke, linknya aja, Kak. Linknya aja diklik. Ya udah. Linknya aja diklik. Untuk Kak Nanti Kak, Eri, Kak Juni berarti lanjut sebagai gede ya. ya. Ya, sesuaikan akunnya. Belajar ID-nya, ya. Nah, habis itu create, ada keluaran create account to, tunggu ya Kak ya. Iya, betul. Create account to collaborate on kelas 03 Buleleng. Ah. Wih. Ada yang sedang berubah warna nih. Kecil sedikit. Keluar jurnase. Belajar sepanjang hayat nih, siapa punya nih? Kak, berarti masuk ke student Kak ya? Ya? Masuk ke what can work do you do? Student ya Kak ya? Iya, boleh aja. Kak Gede Suarjoliase, belajar sepanjang hayat di kolom mana ini? Mungkin di kolom 1 ya. Oke, saya bantu perkecil. Gak mau no Kak. Ya, yang kecil silakan ditarik. Nah, siapa narik gini template saya? Oke. Masih butuh belajar nih. Masih begadang. Ya, siap. Oke. Kakak, silakan stop dulu ya. Stop dulu pekerjaannya. Kita pelajari pertemuan berikutnya. Untuk ini FigJam ya. Untuk FigJam ini silakan pada intinya kakak bisa aktifkan akun FigJam ini dengan akun belajar ID. Ya, ini sederhana. Ya, sederhana. Hanya tinggal mengikuti alurnya ya ketika kita sudah masuk, dan ini bisa kita berikan kepada siswa kita di dalam pembelajaran. Ya, misalnya materi bola basket. Anak-anak tahu passing apa, bagaimana cara melakukan ini. Buatkan kolom-kolom, ya. Mungkin seperti itu. Oke, yang lanjutkan. Ya, yang lanjutkan. Mungkin saya minta satu penyampaian sajalah. Satu penyampaian dari, saya ambil dari kakak ketua dulu. Kak Pram, mungkin bisa disampaikan yang pertama harapan selama pendidikan, terus tantangannya yang kedua, tantangan yang mungkin akan dihadapi, dan yang ketiga bagaimana kontribusi untuk mencapai tujuan, harapan, dan mengatasi tantangan tersebut. Silakan Kak Pram. Baik, terima kasih kakak semua, namanya Kak Juni sebagai Pasil di grup kita. Nah, kekhawatiran atau tantangan di sini mungkin yang sampaikan khusus yang dulu ini karena masih IT-nya masih rendah, ini perlu banyak belajar nih. Nah, itu saya
kalau buka ini agak canggung dah, karena jarang bersentuhan dengan laptop ini. Nah, kemudian harapan Tiang selaku pribadi dan mewakili teman-teman juga mohon bimbingan dari Kak Juni selama pelaksanaan PKG ini, biar kita nanti bisa menjalani proses ini dengan baik dan lancar sampai di akhir nanti, sampai selesai. Nah, kemudian juga bagi teman-teman yang sudah mampu, sudah IT-nya sudah bagus, mohon juga bantuannya ke rekan-rekan kita yang masih IT-nya masih rendah kemampuannya, untuk selalu dibimbing, sehingga kekhawatiran kita untuk pelaksanaan PKG ini menjadi sedikit terbantukan oleh teman-teman, dan khususnya nih Kak Juni yang sebagai Pasil, mohon bantuannya untuk kami, khususnya saya ini masih IT-nya rendah sekali ini, kalau buka-bukaan gini masih agak canggung ini. Seperti itu kendalanya. Nah, harapannya nanti kita setelah selesai kegiatan diseminasi ini, mungkin ada teman yang masih sebagian besar yang belum mendapatkan PKG seperti ini, nanti kita bisa imbas pelan-pelan, sehingga nanti pada saatnya teman-teman mendapatkan giliran pelatihan seperti ini, nanti biar lebih siap dia, nanti tidak seperti kita yang baru pertama kali, kemudian masih IT rendah, nah sehingga kekhawatiran itu pasti ada. Mudah-mudahan nanti Kak Juni selalu mendampingi kita dan selalu membantu kita sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Kak Juni. Baik, kuncinya di sini adalah kolaborasi dan saling menguatkan. Kita jangan pernah mengatakan, wah, memikir pensiun. Seperti apa yang disampaikan tadi di pembukaan. Jangan ada kata seperti itu. Mari kita perbarui apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, mari kita perbarui. Nggak susah asal kita mau belajar, dan jangan dipakai beban seperti apa yang sudah Tiang sampaikan. Mungkin ya. Nah, itu dari Kak Pram. Mungkin saya minta suaranya dari Kak Arsudike dulu. Kak Arsudike. Wah, ditinggal kemana ini? Oke, Kak Sutarme, silakan suaranya untuk hal ini. Lagi satu aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan apa saja harapan Bapak Ibu yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Dalam hal ini yang ingin sampaikan yaitu bagaimana supaya dalam kegiatan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yang tentunya nanti misalnya bisa lulus, misalnya seperti itu, untuk harapannya biar bisa lulus nanti. Kemudian apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan ini, tantangannya yaitu terutama untuk dalam mengatur waktu, terutama gimana kita harus mengatur waktu dengan pekerjaan sekolah, karena terutama Tiang juga sebagai operator dan lain sebagainya mendapatkan tugas juga. Kemudian selanjutnya bagaimana dapat kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan di sini, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan ini dengan
sungguh-sungguh agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat sampaikan Kak Juni. Ya, terima kasih Kak Gede. Betul sekali bagaimana kita pintar untuk mengatur waktu di tengah kegiatan yang padat kita ya. Nah, apalagi mungkin Kak Gede sebagai operator, belum itu di sekolah ya, itu baru kewajiban kita di sekolah, belum di rumah tangga. Itu akan ya lumayan. Silakan diatur waktunya ya, silakan diatur waktunya, kapan kakak-kakak buka LMS, kapan kakak-kakak mengerjakan sedikit tugas yang ada di LMS ya. Oke, yang lanjutkan. Nah, mari kita sedikit diskusikan untuk kesepakatan bersama. Ya, mari kita diskusikan untuk kesepakatan bersama, di mana besar harapan saya selama tatap maya itu selalu on cam, ya, selalu on cam, dan silakan matikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, ya, hadir seutuhnya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih kita ada 19 pertemuan virtual, ya, 19 pertemuan virtual, ditolerir 2 pertemuan tidak hadir, tapi saya berharap tiap pertemuan kakak-kakak bisa hadir ya. Nah, menghargai waktu, misalnya kita sepakat jam berapa, ayo kita, karena ini kita mengawali ya, karena ini kita mengawali, mungkin kita masih tarik ulur waktunya jam berapa, nanti kita sepakati lagi untuk jam pertemuannya. Nah, maksimalkan fitur chat ya, maksimalkan fitur chat. Di sebelah ada yang ingin disampaikan pendapat, silakan bisa ditulis di fitur chat. Raise hand sebelum bertanya. Dan nah, ini yang belum ada, yang belum membuat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin dari kakak-kakak yang notabene ada di bukit ya, notabene ada di ketinggian, mungkin akan sering mengalami gangguan teknis ya. Ya, itu untuk pengantar ya, yang beralih ke bisa dilihat kah? Oke, kita beralih ke refleksi ya, kita beralih ke refleksi sekarang ya. Nah, mungkin kakak-kakak selama pembelajaran sudah sering melakukan refleksi ya. Bagaimana refleksi itu, kapan refleksi itu harus kita lakukan selama proses pembelajaran, yang tentunya tujuan dari refleksi ini tidak jauh-jauh dari profesi kita yang untuk keberpihakan pada peserta didik ya. Nah, agenda kali ini, mengapa refleksi itu penting dan apa itu refleksi, dan
mudah-mudahan kakak-kakak sudah ada yang membuka LMS dan sudah menemukan cerita di dalamnya. Ya, nah nanti kalau belum, lagi sebentar kita simak bersama. Oke, seperti kutipan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, ya, kita belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, ya, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, ya. Belajar dari hari kemarin, kita seperti apa, kita hidup untuk hari ini, ya. Kita hidup untuk hari ini, kita hidup untuk PJOK yang sekarang kita laksanakan, dan kita mau bawa PJOK itu kemana ke depannya. Dan yang paling terpenting adalah terus bertanya, terus berinovasi untuk mengembangkan PJOK itu. Nah, mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Oke, sebelumnya silakan kakak-kakak tulis di kolom chat kebiasaan kakak-kakak ketika mengajar. Ya, silakan ditulis di kolom chat kebiasaan kakak-kakak ketika mengajar. Ya, yang persilakan. Bisa ditulis lebih dari satu atau berapa, dipersilakan. Oke, ceramah demonstrasi. Teacher centered. Kebiasaan kakak-kakak ketika mengajar, atau mungkin lebih tepatnya adalah bagaimana kebiasaan apa yang kakak-kakak lakukan ketika mengajar. Ya, misalnya yang pertama, saya selalu berdiri di depan siswa dengan berpangku tangan. Terus saya selalu teriak-teriak di depan anak-anak. Mungkin seperti itu yang selalu kakak-kakak lakukan ketika mengajar. Oke, saya belum melihat. Oke, yang belum dipersilakan, silakan dituliskan. Mungkin Kak Agus Mahardika sudah. Oke, ya, saya lanjutkan. Yang masih menulis, dipersilakan. Nah, untuk menjawab itu, mari kita simak tayangan ini. Tindakan rutin
hal yang rutin kita lakukan. Kebiasaan kita selama mengajar. Satu, pasti mengabsen. Ya. Yang kedua, pasti menyampaikan materi. Ya. Dengan cara kakak-kakak. Terus meminta murid berbaris. Itu sudah pasti kita lakukan, ya. Memberikan kalimat instruksi. Baris sini ya. Kalimat instruksi itu banyak. Nah, hal itu bisa kita perbaiki, bisa kita refleksi dengan sebuah tindakan yang reflektif. Mungkin ketika saya ingin bertanya ke Kak, siapa ini? Kak Komang Septriana. Ketika mengabsen bagaimana? Yang pertama ketika mengabsen bagaimana kebiasaan kakak? Kalau saya mengabsen selalu bawa alat absennya dan mencatat anak-anak yang tidak hadir, itu aja. Cuma menanyakan anak-anak yang tidak hadir aja. Wah, oke, anak yang tidak hadir aja. Iya. Oh, tidak di semua dipanggil. Tidak, Kak. Oke, siap. Kalau Kak Agus Mahardika, Ya Kak siap. Kalau tiang pribadi untuk mengabsen anak-anak, pertama kan biasa dibariskan, habis itu tiang tanya satu persatu keadaan pagi ini, seperti itu. Saya tidak langsung nanti ada yang sakit atau nggak hadir kelihatan di sana kakak, seperti itu. Nah untuk mengabsennya apakah dipanggil satu-satu begitu Kak? Iya, saya absen satu-satu seperti itu. Yang panggil namanya dan menanyakan keadaan kondisi saat ini, seperti itu. Oke, berarti dalam hal ini kita sudah temukan dua hal yang sedikit berbeda, tidak salah ya, tidak salah, nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin ada yang sudah, ya, mungkin ada yang sudah. Idealnya, ya, bagaimana kita menyampaikan itu, menyampaikan materi dengan bantuan, dengan tambahan alat bantu, ya. Jangan monoton, jangan mau kalah kita PJOK, ya, dengan pelajaran yang lain. Nah, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, ini hal yang baru. Mungkin nanti saya dihujat nih, ya. Cara mengasihkan itu kayak gimana sih? Oke, mungkin saya ingin bertanya ke Kak Nyoman. Saya belum hafal nih. Kak Nyoman Suwarte. Ya, selamat malam Kak Juni. Ini untuk kebiasaan Kak Man berbaris siswanya seperti apa Kak? Kalau tiang lakukan di sekolah dengan perbedaan anak, kalau karena kelas 1 itu kita lakukan berbanjar karena sulit untuk bersab. Kalau kelas 4, 5, 6 kita mengajak cara berbaris bersab. Itu Kak Juni. Selalu kayak gitu Kak? Iya, selalu Kak Juni. Oke, ya, itu dari satu guru senior kita. Mungkin kalau Kak Bagus Madi. Siap Kak Juni. Kebiasaan membariskan Kak Bagus seperti apa di sekolah? Oke, siap Kak Joni, terima kasih. Kalau secara saya pribadi di sekolah untuk kelas atas itu kelas 4, 5, 6 sudah mandiri untuk langsung kadang-kadang sebelum saya datang mereka sudah berbaris duluan. Ingin mendahului olahraga biar lebih cepat selesai materinya dan nanti dapat waktu bermain lebih banyak. Sedangkan untuk kelas bawah, ya seperti teman-teman kita lakukan secara konvensional, kita bariskan
orang per orang seperti itu, Kak. Kita pandu anak-anaknya dari kelas 1 sampai kelas 2. Untuk kelas 3 yang sudah ajarkan secara mandiri untuk berbarisnya. Sedangkan untuk absennya saya lakukan satu persatu dan ditanyakan kabar, keadaannya sehat bagaimana, kalau seandainya sakit saya istirahatkan, suruh duduk saja. Mungkin itu Kak Juni, terima kasih. Ya, untuk berbarisnya di kelas tinggi itu selalu seperti itu, Kak. Bersab Yes, atau ini, selalu. untuk berbarisnya pasti bersab. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Nah, di sini bagaimana kita mengarahkan murid itu berbaris dengan cara yang berbeda. Tapi esensinya tidak lepas. Ya, esensinya tidak lepas. Nah, yang berikutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kalimat instruksi. Ya. Nah, ciri khas dari kita sebagai guru PJOK itu kan kalimat instruksinya bisa berupa fluid. Ya. Bisa berupa fluid, mungkin ada yang materi tertentu, ada kalimat instruksi tertentu, ya, itu biar jelas. Mungkin seperti di atletik, di lari, itu kan kalimat instruksinya jelas. Ya, nah, oke. Ya, berikutnya ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Tujuan kita apa sih? Gitu. Ya, nah tujuan kita apa? Yang selanjutnya menggunakan siklus monitoring, evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang kita lakukan. Hari ini kita mengajar apa? Hari ini apa yang sudah kita lakukan? Kita selalu monitoring hal itu. Kita selalu evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, selanjutnya menggunakan bukti. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mengevaluasi, tetapi tidak ada bukti kita melakukan hal tersebut. Ya, jadi di sini menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar. Ya, nah berikutnya selalu menggunakan pola pikir yang terbuka. Ya, pola pikir yang terbuka bagaimana pola pikir kita terbuka terhadap sesuatu untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik lagi. Seperti sekarang yang kita lakukan. Ya, bukalah sedikit pikiran kita untuk bisa kita menerima kegiatan ini, PKG PJOK ini. Ya, nah selanjutnya melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Diusahakan apa yang kita berikan, apa yang kita instruksikan itu berdasarkan dari pedagogik yang ada. Nah, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog, mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Ya, kita tidak lepas dari yang namanya rekan sejawat. Selalulah berkolaborasi untuk itu. Ya, kita tidak hanya berkolaborasi dengan sesama guru PJOK saja, tapi kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Ya, seperti sekarang mungkin fase dari PMM itu kan observasi ya, sudah lewat ya. Nah, hal itu bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Berikanlah mereka untuk memberikan penilaian kita. Selalulah diskusikan apa yang sudah kita lakukan, mintalah pendapat. Ya, nah, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jangan lupa hal ini. Ya.
Oke. Mungkin ada yang sudah menemukan cerita Pak Raga ini. Ya. Silakan bisa disimak. Ya, silakan bisa disimak tentang cerita Pak Raga. Ini sudah ada di LMS. Ya, ini sudah ada di LMS juga. Yang sudah dapat membaca bisa langsung sedikit pendapatnya tentang cerita ini. Ya, singkat cerita di mana Pak Raga adalah seorang guru PJOK yang mengajar basket seperti itu. Silakan bisa disimak. Lagi sebentar, yang minta pendapatnya. Nah, ini disimak dulu. Ya. Oke. Oke. Silakan. Oke, ada yang sudah bisa menangkap cerita ini dan ingin berpendapat, yang persilahkan. Pak Raga seorang guru, dia mengajar basket, ya. Tujuan pembelajarannya sudah dituliskan. Ada yang berperan sebagai pelatih dan atlet. Terus di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke. Ada yang mau mengemukakan pendapat tentang cerita ini, yang persilakan. Ada yang sudah? Silakan. Kak Bagus. Oke, dipersilakan Kak Bagus, silakan tanggapannya. Mohon izin untuk pertanyaannya Kak Juni, karena tadi sepintas sebentar sekali diperlihatkan. Oh iya. Baik. Iya. Oke.
Hilang ya. Ya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Nah, hubungkan dengan pengajaran PJOK yang kakak selama ini lakukan. Ya, apakah seperti itu atau seperti apa? Terus apakah itu sudah sesuai dengan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Ya, silakan. Tanggapannya satu saja. Oke. Mungkin hal ini silakan nanti kakak-kakak tuangkan di LMS masing-masing ya. Ini ada di LMS ya. Ini ada di LMS. Nanti silakan dituangkan di LMS masing-masing ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini mungkin kita bersama bernapas lega. Oke, sekian mengisi refleksi perkembangan awal PKK PJOK di LMS. Silakan diisi ya. Silakan diisi, silakan dijelajahi LMS kakak-kakak. Ya, luangkan waktunya beberapa menit ya, beberapa menit untuk membuka LMS kakak-kakak. Ya. Setidaknya di akhir sesi ini besar harapan kakak-kakak dapat melakukan refleksi bagaimana melakukan refleksi selama menjadi seorang guru PJOK ya, dan peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada peserta didik ya. Oke. Terima kasih untuk sesi refleksi sudah berakhir. Ya. Oke, izin stop share. Oke. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang Kak Pramowijaya berdasarkan cerita Pak Raga mungkin bisa dijadikan acuan rekan-rekan kita untuk nanti merefleksikan cerita ini di LMS. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Juni dan kakak semua. Mungkin tadi ada cerita, tapi tulisannya agak buram ya, tidak jelas terbaca. Tapi sepertinya sih Pak Naga itu guru yang inspiratif, sehingga dia memperhatikan selalu anak didiknya. Nah, di sini memang bagus sekali ya apa model pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Naga itu ya. Memberi peran kepada anak itu sebagai pelatih dan atlet, dan mungkin nanti sebaliknya juga yang sudah menjadi pelatih dijadikan menjadi atlet. Nah, itu memang sangat dirasakan oleh anak, sehingga anak itu lebih cepat ya untuk menerima pembelajaran yang diberikan pada saat itu. Nah, kalau kita sih masih agak jarang ya melakukan seperti itu. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan kita lebih inspiratif lagi, apa pelajaran yang kita dapat di PKK ini nanti kita akan aplikasikan di lapangan dan
Mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman semua bisa memberi anak-anak pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menghasilkan ya untuk si anak dengan dengan gembira melakukan, tetapi hasilnya lebih bagus ya, tidak monoton nanti kita selalu memberi si anak, tetapi anak itu agak bosan ya. Nanti berilah seperti peran seperti itu. Nah, kita pasti nanti mungkin hasilnya akan lebih baik dari saat ini, Pak. Terima kasih Kak Juni. Oke, baik, terima kasih Kak Pram. Satu hal yang yang garis bawahi di sini adalah menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Apakah menyenangkan hanya untuk yang berpotensi sebagai seorang atlet? Menyenangkan yang hanya yang bugar saja? Sedangkan kita pasti akan mengalami, kita pasti akan menemui seorang siswa atau siswa yang dengan latar belakang yang ini. Ya. Nah, itu dari cerita Baraga mungkin dari satu sudut pandang. Nanti kita kulas lebih lengkap lagi setelah kita menyimak di LMS dan seiring perjalannya kegiatan PKG ini. Ya. Nah, mungkin waktu sudah cukup. Tiang izin stop record dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit sesi diskusi bincang-bincang. Sebelumnya Tiang stop recording.